Assalamualaikum, Profesor Denny Indrayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana jam berapa ini, Prof? Jam 2 lewat 45 menit. Jam 2 lewat 45 menit. Ya, ini Beda 4 jam beda. dengan Jakarta. Siap. Jadi Prof Denny sekarang sedang di Melbourne. Kalau boleh tahu, apa aktivitas di Melbourne sekarang, Prof? Di rumah karena lockdown sejak beberapa waktu. Lebih banyak bekerja dari rumah saja. Oke. Di sini ketat aturannya, walaupun sudah relatif coba dilonggarkan seiring dengan proses imunisasi yang sudah mendekati target. Sebelumnya orang hanya boleh berjalan 10 kilometer dengan kendaraan, sekarang sudah dilonggarkan jadi 15 kilo, tapi tetap tidak boleh berinteraksi dengan banyak orang, tidak boleh ada kerumunan. 15 kilo itu maksudnya radius dari rumah gitu atau gimana, Prof? Iya, betul. Oke, siap. Jadi gini, Prof, ini kita pengen dapat ilmu ini dari Profesor Denny sebagai tentu pakar hukum tata negara lah, kira-kira gitu, Prof. Ini kan kenceng ya, Prof, soal pemindahan ibu kota, Prof. Kan sekitar setahun 2 tahun terakhir lah pemindahan ibu kota negara ini kenceng banget disuarakan, bahkan terus disuarakan ketika kita juga masuk masa pandemi ya, Prof. Nah, tentu ada banyak hal saya kira yang bisa dikaitkan dengan pembicaraan soal pemindahan ibu kota negara. Saya kira lintas aspek gitu ya, Prof. Ada aspek budaya, ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, infrastruktur, dan seterusnya. Dan tentu saja soal hukum. Nah, ini Prof yang kita mau diskusikan dengan Profesor Denny ini soal atau aspek hukum tata negara dari pemindahan ibu kota negara. Nah, ini Prof. Tapi sebelum itu Prof Denny sendiri menanggapi atau merespon wacana pemindahan ibu kota negara itu kayak gimana, Prof? Menurut Prof? Pemindahan ibu kota negara itu sebagaimana tadi disampaikan mencakup banyak aspek, aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi, ya kan? Kalau saya pikir hukumnya dalam konteks ini harus menjadi landasan atau titik pijak bagaimana seharusnya proses untuk melakukan pemindahan negara itu dilakukan, dan antisipasinya terhadap kemungkinan-kemungkinan negatifnya. Karena sebagai satu ide politik ataupun ide ekonomi, pemindahan ibu kota itu pasti ada positifnya, tetapi juga jangan dilupakan ada kemungkinan dampak buruknya. Singkat kita bicara tentang politik ekonomi karena bukan bidang kita, tapi kita memahami bahwa memang daya dukung Jakarta untuk menjadi ibu kota itu semakin turun. Semakin padat penduduknya, semakin macet jalanannya, dan bahwasanya ide untuk memindahkan ibu kota negara itu bukan hanya menjadi pemikiran Indonesia, tapi juga dilakukan di banyak negara, itu kita paham. Jadi pemisahan antara pusat bisnis dengan pusat pemerintahan itu terjadi. Bahkan di Australia sekalipun, pusat bisnisnya itu di Sydney, dan pusat pemerintahannya itu kan di Canberra. Jadi memang ada pemisahan dengan berbagai maksud, dengan berbagai tujuan. Nah, itu secara politik, secara ekonomi, secara tata pemerintahan dapat dimengerti, dapat dipahami. Nah, persoalannya adalah kalau dari sisi hukum tata negara, menurut saya dua. Satu, bagaimana rencana proses itu dilakukan, apakah dasar hukumnya sudah disiapkan, dan yang kedua, bagaimana tentang dampak atas pemindahan ibu kota negara itu, apakah sudah diantisipasi? Ya. Nah, itu yang menurut saya menjadi
penting untuk dipikirkan dan dipertimbangkan. Ide untuk pemindahannya baik-baik saja, sepanjang memang unsur politik, ekonomi, dan hukumnya itu direncanakan dengan baik dan diantisipasi dengan baik. Baik, Prof. Dua hal yang Prof sampaikan tadi, misalnya soal aspek hukumnya, dasar pemindahannya. Ini kalau Prof melihat perkembangan sekarang yang terjadi setelah wacana itu bergulir, apakah kemudian dasar hukum itu menjadi yang sebetulnya menjadi yang pertama gitu, yang harus dipikirkan dan harus disediakan gitu kan? Ya, kalau saya sih melihat dalam konteks ini tidak terlalu rigid ya. Berbeda dengan pidana bahwa tidak boleh orang dihukum sebelum ada aturannya, tidak boleh orang dihukum karena hukum yang mengatur pemidanannya belum ada berlaku surut. Maka kalau terkait dengan pemindahan ibu kota, ya bisa saja perencanaannya ada dan dasar hukumnya kemudian paralel disiapkan. Bagi saya itu hal yang bisa saja dilakukan. Terkadang idenya duluan dan hukumnya kemudian menyusul. Bagi saya ini satu hal yang tentu bisa dilihat sebagai satu ketidakrapihan, satu hal yang tidak seperti perencanaan yang tidak matang. Tapi di sisi lain, ya proses hukumnya yang tidak jarang beririsan dengan proses politik sehingga kemudian lambat. Di sisi lain padahal upaya-upaya untuk pemindahan ibu kota memerlukan akselerasi. Jadi sepanjang pada saat ibu kota itu memang pada saatnya akan ditetapkan, undang-undangnya sudah ada, menurut saya itu masih fine, masih oke. Yang penting proses pengadaan barang dan jasa terkait dengan perputaran perencanaan pemindahan ibu kota itu juga harus dipersiapkan dengan transparan, dengan akuntabel. Ini yang saya maksud, perencanaan. Di tempat kita, di Indonesia, sayangnya perencanaan yang baik saja, niat yang baik saja, itu belum cukup untuk menghadirkan hasil yang juga baik. Yang paling sederhana adalah niat baik itu tidak jarang menghadirkan abuse of power. Bahkan lebih jauh menghadirkan korupsi. Bantuan sosial terkait COVID saja itu belum tentu menghadirkan hasil output sesuai yang diharapkan. Yang diharapkan adalah bansos, yang dihasilkan adalah narapidana korupsi. Jadi hal-hal semacam ini yang menurut saya juga penting untuk diantisipasi. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah perlu dasar hukumnya? Jelas perlu. Dan pemerintah sekarang meskipun sudah bergulir wacana ini lebih dari beberapa tahun belakangan, kita tahu bahwa naskah akademik dan surat presidennya baru dikirimkan ke DPR. Artinya proses hukum untuk mengubah undang-undang terkait dengan ibu kota baru dilakukan. Lebih lambat dibandingkan dengan wacana dan aksi untuk melakukan pemindahan itu sendiri yang sudah ditetapkan di Kalimantan Timur. Ya, keterlambatan itu satu sisi sebagaimana saya katakan tadi bisa disebut sebagai ketidakrapihan. Di sisi lain ya memang tidak jarang hukum lambat mengantisipasi ide-ide atau gagasan. Tetapi yang saya lebih khawatirkan sekarang ini adalah dampak susulan dari upaya pemindahan itu yang tidak jarang gagal diantisipasi. Salah satu yang paling konkretnya adalah korupsi tadi. Prof, kalau Prof menganggap ini sebagai sebuah ketidakrapihan gitu ya, Prof. Kira-kira yang rapi menurut Prof itu seharusnya gimana, Prof? Secara aspek hukum tata negaranya. Ya kalau mau rapi, perencanaan itu dilakukan beriringan dengan dasar hukumnya dong. Kalau mau rapi, ya kan, dasar hukumnya sudah ada, badan otorita pemindahan ibu kotanya sudah ada, prosesnya baru berjalan kan begitu. Ini kan tidak master plan, lelang segala macam terkait dengan desain ibu kotanya kan Bappenas sudah jalan ya, sudah ada. Jadi di sisi lain dasar hukumnya belakangan baru muncul kan begitu. Ya itu yang saya maksud dengan ketidakrapihan. Tetapi memang tidak jarang prosedur hukum seperti itu. Apalagi kalau kemudian ada proses-proses politik yang harus dilalui lewat legislasi kan.
dan proses di parlemen. Tapi kan bahwasannya undang-undangnya, ulangi, bahwasannya rancangan undang-undangnya sendiri baru disampaikan, itu kan menunjukkan memang ada keterlambatan antara gagasan, antara eksekusi untuk memutuskan pemindahan dengan dasar hukum yang harusnya sudah disiapkan sebelumnya. Nah, Prof, kalau kemudian Prof menekankan pada dasar hukumnya, ini sekarang kita punya undang-undang undang-undang tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota. Nah, kira-kira apa yang terjadi, apa yang seharusnya dilakukan? Ini kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang ibu kota di Jakarta. Nah, perubahan-perubahan seperti apa yang bisa dilakukan gitu ya terkait dengan pemindahan ibu kota? Apakah kemudian undang-undang daerah khusus ibu kota Jakarta itu sebagai ibu kota negara kemudian dirombak secara total atau kira-kira akan seperti apa, Prof, arahnya itu? Ada beberapa opsi ya yang bisa dipikirkan dan saya pikir pemerintah sudah sampai pada satu opsi yang diusulkan melalui rancangan undang-undang yang sekarang ada di DPR ya. Ya, opsi pertama ibu kota dipindahkan dan daerah yang menjadi ibu kota negara itu menjadi provinsi baru. Ya kan? Jadi di Kalimantan Timur kemudian ada satu daerah khusus ibu kota lagi. Sebagaimana daerah khusus ibu kota Jakarta. Itu artinya ada provinsi baru yang perlu disiapkan undang-undangnya dan seterusnya. Opsi kedua ada daerah khusus otonom. Yang kemudian semacam Batam yang bukan merupakan provinsi tersendiri, masih di wilayah Kalimantan Timur, tapi kemudian punya kekhususan sebagai daerah otonom. Yang kemudian juga menyebabkan ada aturan yang perlu disesuaikan. Opsi ketiga, ada semacam badan khusus. Badan khusus ibu kota Jakarta yang punya wilayah sebagaimana Badan Otoritas Batam yang kemudian menyebabkan juga perlu ada aturan khusus. Opsi keempat, kalau ini adalah lintas kabupaten, maka perlu ada pemikiran bagaimana wilayah lintas kabupaten menjadi ibu kota negara itu diatur. Apakah dia menjadi kabupaten baru dan seterusnya. Jadi terkait dengan wilayah, terkait dengan badan otoritanya, terkait dengan kewenangannya, itu semua mesti dipikirkan secara baik dan kemudian pilihan-pilihannya masing-masing ada plus minusnya. Tapi yang penting bagaimana semua rencana itu kemudian bukan hanya diantisipasi sebagai pemindahan teknis, tapi yang lebih substantif adalah pemindahan yang kemudian membawa dampak yang positif bagi nilai Republik Indonesia sebagai republik. Dan itu sebabnya salah satu yang sering saya soroti dari kerja-kerja strategis semacam ini adalah antisipasi bad governance-nya. Antisipasi korupsinya, pengadaan lahan, pembangunan gedung, infrastruktur, pengadaan berbagai macam alat yang akan sangat masif dan ini memerlukan pencegahan, langkah-langkah preventif dan jangan keliru juga membutuhkan langkah-langkah penindakan pada saatnya kalau ternyata memang ada yang melakukan tindakan-tindakan koruptif. Nah, itu semua menurut saya harus diantisipasi dengan baik sehingga ide yang baik juga berujung pada hasil yang baik. Ya, baik, Prof. Kalau saya kira akan banyak undang-undang yang kemudian beririsan ketika nanti RUU pemindahan ibu kota negara itu disetujui karena ini kan tersebar di banyak undang-undang, Prof. Misalnya undang-undang Mahkamah Konstitusi, gitu kan? Itu kan kemudian juga MK itu akan terimbas juga karena MK berkedudukan di ibu kota negara di di dalam undang-undang itu. Di lembaga-lembaga lain juga begitu. Nah, ini kira-kira seberapa cermat kita harus melakukan perubahan undang-undang yang banyak ini sehingga
tidak kemudian menimbulkan implikasi yuridis yang serius gitu ya, Prof. Ya, bagi saya itu teknis perundang-undangan, Mas. Jadi bahwasanya ada lembaga-lembaga negara yang berkedudukan di ibu kota negara, itu teknis perundang-undangan yang bisa diantisipasi dengan ibu kota negaranya dipindah ke Kalimantan Timur, sudah selesai. Artinya tidak perlu merubah undang-undang MK. Lain halnya kalau disebut di Jakarta, itu problem. Berarti undang-undangnya perlu ada penyesuaian. Tapi kalau undang-undangnya hanya menyebutkan berkedudukan di ibu kota negara, mungkin orang akan berpikir, oh perlu dibangun kantor nih di ibu kota negara. Nah, jadi lebih kepada alasan-alasan infrastruktur akhirnya. Lebih kepada perlukah adanya gedung yang menandakan kedudukan daripada lembaga itu di ibu kota negara. Kan begitu. Lebih kepada alasan itu. Bagi saya itu teknis begitu. Bagi saya itu memang ada dampak legal draftingnya, ada dampak peraturan perundang-undangan yang harus disesuaikan. Silahkan saja. Sedangkan yang saya lebih concern adalah di samping masalah infrastruktur, di samping masalah pembiayaan itu adalah bagaimana kita betul-betul mendudukkan visi pemindahan ibu kota itu tidak hanya dari sisi fisik. Ini yang sering kita lakukan. Kita membangun infrastruktur, itu kemudian melihatnya dari sisi pembangunan fisik yang ada dampak ekonominya. Padahal yang lebih jauh dari itu yang harus kita siapkan adalah non-fisiknya. Misalnya ide tentang pemerataan, artinya pemerataan antara Jawa, luar Jawa, Indonesia Timur, Indonesia Barat, menggeser ibu kota negara itu punya visi untuk menyiapkan juga Indonesia 2045 dan seterusnya. Jadi visi yang semacam itu yang non teknis yang sifatnya menurut saya harus juga diantisipasi oleh hukum. Dan karenanya sekali lagi saya tidak terlalu khawatir dengan sisi-sisi legal drafting, masalah kedudukan lembaga negara dan lain-lain. Yang saya khawatir, saya ulangi lagi, adalah antisipasi bad governance-nya. Jadi bahkan ide untuk memperpanjang masa jabatan 3 periode, salah satu yang dijadikan argumentasinya kan supaya ini selesai pemindahan ibu kota. Di balik itu ada pemikiran-pemikiran dan kepentingan ekonomi yang ingin ini berhasil karena ya kita sama tahu persis berapa ratus triliun yang harus disiapkan, bahkan mungkin lebih untuk memindahkan ibu kota. Dan itu kan nilai proyek yang luar biasa dan pasti akan mendatangkan banyak pihak yang ingin terlibat dari sisi bisnis, dari sisi ekonomi. Ya, Prof, ini yang menarik adalah tadi terkait dengan supaya proyek ini selesai gitu ya. Ya, katakanlah kondisi existingnya itu memang ini kan paling tidak ini menjadi kebijakan presiden sekarang, Prof. Nah, bagaimana kalau misalnya presiden berikutnya itu kemudian mengubah haluan kebijakan itu, Prof. Seharusnya supaya niat baik kemudian tujuan-tujuan yang baik dalam kerangka pemindahan ibu kota negara itu bersifat lebih permanen gitu ya, Prof, kebijakan itu. Bagaimana kira-kira menjaga itu? Apa yang harus disiapkan? Perangkat hukum seperti apa supaya ya kebijakan ya proyek pemindahan ibu kota ini menjadi aman dalam tahapan yang sudah disiapkan, tidak berganti misalnya. Kan kita punya contoh misalnya di Korea Selatan gitu, Prof. Itu kan ada undang-undang memindahkan Seoul ke salah satu kota melalui undang-undang, kemudian diuji materi, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu. Bagaimana kemudian mengantisipasi itu? Hukum tata negara seperti apa yang kemudian bisa kita menjaga ya niat baik tadi itu, Prof? Ya, tidak cukup hanya hukum tata negara. Ya. Jadi niat baik itu juga harus dilandasi dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kalau tata negara saja, dasarnya tidak mungkin dalam undang-undang dasar. Dasarnya pasti dengan undang-undang. Dan undang-undang itu tidak ada yang tidak bisa diubah.
tap MPR tidak ada yang tidak bisa diubah, apalagi yang peraturan di bawahnya. Artinya tidak ada jaminan bahwa undang-undang yang sekarang dikeluarkan menerbitkan keputusan untuk memindahkan ibu kota itu tidak diubah dengan pembatalan karena undang-undang. Itu sebabnya saya selipkan di sini sengaja mengusulkan agar KPK menjadi organ konstitusi, jangan dalam undang-undang saja supaya tidak kemudian gampang diserang, gampang dilumpuhkan, dan itu yang terjadi. Di negara ASEAN hanya Indonesia yang dasar Komisi Pemberantasan Korupsinya ada dalam undang-undang. Yang lainnya, negara-negara lain itu ada dalam undang-undang dasar. Nah, pemindahan ibu kota itu materi muatan undang-undang. Dengan demikian, dengan sendirinya dia memang bisa diubah jika konfigurasi politik selanjutnya bukan hanya presiden, jangan salah, DPR itu ingin merubahnya karena kewenangan untuk merubah undang-undang bukan hanya pada presiden, tapi juga ada pada DPR. Jadi bukan hanya nanti presidennya berganti bisa diubah. Presidennya tidak berganti, tapi konfigurasi politiknya berubah, dukungan kepada presidennya tidak lagi mayoritas, DPR-nya ingin membatalkan pun bisa berubah. Jadi tidak ada jaminan bahwa solusinya dalam bentuk undang-undang dengan presiden yang sama, itu kemudian ide untuk menggeser, untuk memindahkan ibu kota negara itu tidak akan batal. Karena itu yang mesti dilakukan bukan hanya antisipasi undang-undang, tapi juga bukan hanya antisipasi hukum tata negara, tapi juga antisipasi politik, antisipasi ekonomi, sampai kepada etika bernegara. Artinya untuk satu keputusan strategis pemindahan ibu kota negara, ini tidak hanya satu keputusan presiden, tapi memang harus mengajak, menyadarkan, membawa semua kita sebagai nation untuk sama-sama melakukan langkah ini. Kalau kita ingin pindah rumah, yang memutuskan hanya kepala rumah tangganya saja, sedangkan anak-anak dan istrinya tidak mau, bermasalah. Saya sekarang sedang lihat-lihat pemikiran untuk ini mungkin kita perlu pindah rumah begitu. Ya harus dimusyawarahkan dengan seluruh anggota keluarga begitu. Tidak hanya kemudian saya memutuskan kita pindah, padahal yang lain tidak ingin. Jadi proses kemudian mengajak ini sebagai keputusan bersama itu menjadi penting. Masyarakat kemudian juga setuju itu menjadi penting. Sehingga siapapun yang menjadi presiden terikat pada kesepakatan bersama sebagai bangsa itu. Itu ditunjukkan dengan perencanaan yang matang, itu ditunjukkan dengan proses deliberasi yang cukup, itu ditunjukkan dengan proses pembuatan undang-undangnya yang partisipatif, itu ditunjukkan dengan proses pemindahannya yang tidak koruptif. Jadi kalau kemudian prosesnya baik, partisipatif, demokratis, maka siapapun yang menjadi kepala negara selanjutnya akan terikat dengan agenda baik itu. Sebaliknya, kalau ternyata dilihat ada sisi-sisi kurangnya dan kemudian itu mengkristal menjadi penolakan, maka tidak kemudian menjadi bisa disalahkan kalau agenda pemerintahan selanjutnya tidak sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota itu. Tapi Prof sudah melihat ke arah itu. Bagaimana kemudian sekarang pemerintah itu mengajak diskusi secara deliberatif tadi itu sudah atau masih ada catatan gimana Prof untuk mengajak diskusi semua anggota keluarga tadi itu Prof? Sudah melihat ke arah itu? Tentu tetap ada ruang-ruang penyempurnaan ya. Kita tahu bahwa ide ini kan bukan ide yang kemudian muncul secara deliberatif. Ini top down. Tidak keliru juga kalau kemudian masyarakatnya tidak berpikir secara visioner. Bisa saja top down itu karena pemimpinnya yang visioner, pemimpinnya yang punya pandangan jauh ke depan, bisa juga begitu. Tapi saya tetap melihat kalau bicara proses legislasi yang partisipatoris masih belum sedemikian deliberatif. Satu dan lain hal pasti juga kita bisa memberi catatan terhadap terjadinya pandemi ya. Sehingga kemudian upaya-upaya untuk lebih membuka proses diskusi, ruang dialog, publik, itu kemudian kan terbatas, mungkin hanya lewat Zoom yang tidak bisa diikuti oleh kebanyakan masyarakat kita yang belum punya akses internet dan memahami teknologi Zoom meeting dan seterusnya ini. Jadi kondisinya sekarang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan deliberasi yang masif. Tapi tetap saja itu satu hal yang perlu diantisipasi
Dan sisi lain kita sama-sama paham bahwa konfigurasi politik kita pasca pemilihan presiden itu selalu kemudian terbelah terkait dengan ide siapa yang mendukung Presiden Jokowi, siapa yang tidak, sehingga apapun yang diusulkan presiden biasanya kemudian ada sentimen anti Jokowi atau sejenis itu yang kemudian ikut mewarnai positioning daripada siapapun yang mendukung ide-ide presiden termasuk pemindahan ibu kota. Bagi yang memilih Jokowi biasanya mendukung, bagi yang tidak biasanya menolak. Hal semacam ini pasti akan mewarnai bagaimana langkah lanjut, tindak lanjut dari rencana atau keputusan pemindahan ibu kota. Ya, ya. Jadi saya kira memang apa ya, Prof. Banyak hal yang tadi saya catat. Nah, kalau Prof melihat misalnya mana atau rujukan mana, komparasi dari mana yang bisa kita lihat, misalnya pemindahan ibu kota itu yang bisa berlangsung secara smooth gitu ya, Prof, secara apa namanya, semua aspek lah, aspek hukumnya apa. Kita punya pengalaman misalnya perpindahan ibu kota Brazil gitu ya, Prof, dari Rio de Janeiro ke Brasilia, kemudian ada banyak yang lain. Apakah ada satu dua rujukan yang kemudian bisa kita acu gitu ya, Prof, dari banyak aspek gitu sehingga kita punya rencana atau punya wacana itu menjadi lebih smooth gitu dari aspek apapun gitu, Prof. Kalau teknis pemindahan itu kan sebenarnya bukan dari sisi hukum tata negara ya. Kalau dari sisi hukum tata negara ya tadi dasar hukumnya disiapkan, kemudian bad governance-nya diantisipasi. Kalau kemudian dari sisi tata pemerintahan, bagaimana pemindahan dari Rio ke Brazil, dari Delhi ke New Delhi, kemudian juga pemindahan ke Canberra di Australia, itu semua tentu ada sisi baik yang masing-masing bisa kita pelajari. Dari semua itu prosesnya yang sering yang paling mendasar adalah melibatkan partisipasi publik yang harusnya memang tidak ditinggalkan hanya sebagai objek yang tidak didengar aspirasinya. Sisi lain sisi keuangan, jadi biayanya luar biasa besar. Saya tidak tahu apakah kita sekarang adalah waktu yang tepat secara fiskal, secara keuangan untuk melakukan pemindahan ibu kota. Kadang-kadang orang berpikir, kalaupun tidak siap, sampai kapanpun tidak siap, karena berpikir cukup dana itu juga satu hal yang sulit untuk dicapai, sedangkan kebutuhan ibu kota baru mungkin sudah dirasa mendesak. Saya tidak punya kapasitas untuk menilai apakah keuangan kita sekarang pada posisi yang mampu untuk mendapat beban pemindahan ibu kota, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Yang saya tahu, ide itu ide yang tidak juga harus kita tolak. Apakah kita siap atau tidak, silahkan dilihat perencanaan planningnya, penataan ibu kotanya, itu luar biasa, aspek-aspek yang harus diperhatikan. Tapi yang sekali lagi saya sering khawatirkan adalah implikasi atau potensi korupsinya. Belajar dari berbagai kebijakan kita, bahkan yang baik sekalipun, itu ujungnya adalah tindak pidana korupsi. Saya bisa menyebutkan tadi salah satunya bansos, undang-undang desa, yang kemudian melahirkan banyak kasus korupsi, dan seterusnya. Jadi hampir semua aspek kehidupan kita sekarang ini tidak lepas dari virus korupsi yang sangat masif, apalagi sekarang KPK-nya juga sudah dilumpuhkan. Jadi ada yang mengatakan, ya pasti juga belum tentu benar, bahwa KPK yang lumpuh ini salah satu untuk mengantisipasi agar pemindahan ibu kota juga baik-baik saja, karena akan banyak sebenarnya aspek-aspek yang perlu dipersiapkan, dan kalau tidak hati-hati kita akan terjerumus kepada tindak pidana korupsi yang masif dengan pemindahan ibu kota yang memang anggarannya tidak sedikit. Ya, saya kira saya mendengar beberapa kali Prof membuat statement yang harus kita antisipasi adalah soal dibalik yang
apa namanya, yang soal korupsi gitu ya, antisipasi terhadap kemungkinan korupsi yang mungkin akan terjadi. Nah, kira-kira apa Prof yang bisa kita lakukan, yang bisa rakyat, yang bisa dilakukan oleh publik kemudian untuk mengawal kebijakan ini paling tidak, apalagi ini di masa pandemi gitu ya Prof ya. Dengan kondisi misalnya tadi KPK yang Prof bilang dilemahkan dan seterusnya itu. Karena ini menjadi penting saya kira Prof. Iya, di situ masalahnya. Sekarang tindak pidana korupsi ini sekarang sedang rebound lagi. Setelah dalam beberapa waktu yang lalu KPK sempat menjadi palang pintu kita untuk melakukan pembersihan, penertiban, dan menjadi garda depan dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi. Sekarang banyak sisi, banyak aspek pilar-pilar anti korupsi kita satu-satu tuh rontok begitu. Yang paling mengganggu adalah dilumpuhkannya KPK. Dan dalam buku yang saya tulis, Jangan Bunuh KPK, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga, Don't Kill KPK, itu adalah pengulangan sejarah sebenarnya. Jadi sudah belasan kali lembaga anti korupsi lahir dan dibunuh. KPK sebenarnya adalah salah satu lembaga anti korupsi yang paling lama hidup. Dari tahun 2002 sampai kalau kita anggap matinya 2021 ya 19 tahun. Yang lain bertahan itu hitungan 1-2 tahun, bahkan ada yang lebih pendek begitu. Jadi bahwasanya KPK lahir sebagai salah satu anak kandung reformasi dan bertahan 19 tahun sebenarnya sudah pecah rekor. Dan salah satu yang menjaga agar KPK bertahan sedemikian lama adalah reformasi, adalah demokrasi pasca otoritarianisme yang kita nikmati. Jadi setelah rezim yang otoriter, transisi menuju demokrasi kita menghadirkan berbagai iklim demokratis, termasuk lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sekarang kita ada pada tahapan involusi, kembali ke setback gitu. Dan ada ciri-ciri kita kembali mengarah ke rezim otoritarian. Indeks demokrasi kita menurun, indeks anti korupsi kita meningkat, dan seterusnya. Dan ini yang mengkhawatirkan menurut saya pada saat kita bicara momentum pemindahan ibu kota. Karena saya terus terang berbeda pendapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru tentang Undang-Undang Pemasyarakatan, tentu boleh berbeda pendapat, yang sedikit banyak akan membuka ruang remisi yang lebih diobral, diberikan kepada narapidana korupsi. Sudah baca itu terkait dengan PP 99. Kemarin ada pengujian Undang-Undang Pemasyarakatan yang lagi-lagi dilakukan oleh OJK Ligis. Sasarannya sebenarnya adalah PP 99. PP 99 yang mengetatkan pemberian remisi dengan syarat-syarat ada justice collaborator dan lain-lain, itu sudah berkali-kali diuji di Mahkamah Agung. Dan di masa-masa sebelumnya itu ditolak. Diupayakan diuji di Mahkamah Konstitusi, di putusan-putusannya ditolak. Nah, putusan yang terakhir ada pertimbangan hukum yang mengatakan ya sebaiknya memang kepada narapidana itu diberikan aturan yang sama, tidak berbeda. Sebenarnya punya dimensi yang berbeda dengan putusan MK sebelumnya. Jadi KPK sudah dilumpuhkan, remisi kepada napi korupsi akan kembali diobral. Putusan-putusan di kasasi setelah peninggalan almarhum Artijo banyak yang kemudian memberi diskon kepada narapidana korupsi. Jadi angin segar ini sekarang sedang mengarah kepada para pelaku korupsi. Dan saya khawatir suasana semacam itu bukan momen yang tepat untuk pemindahan ibu kota. Tentu saja bukan berarti ini tidak bisa dilakukan, tetapi akan lebih berat tantangannya untuk mengantisipasi agar tidak kemudian yang terjadi bukan pemindahan ibu kota, tapi pesta pora, proyek-proyek infrastruktur dan sejenisnya yang justru menghadirkan korupsi dalam pemindahan ibu kota. Ya, luar biasa. Prof, baik, banyak sekali yang bisa saya terima, terutama di akhir-akhir diskusi kita, menarik sekali. Nah, saya kira sebetulnya saya pengen masih panjang lebar kita punya kesempatan ini, cuman
waktu kita ini, dan saya kira Prof. Denny juga punya agenda lain setelah itu. Nah, saya ingin closing statement dari Prof. Denny gitu. Kira-kira apa sih yang diharapkan, apa sih yang diinginkan oleh seorang Profesor Denny Indrayana dalam kerangka besar wacana pemindahan ibu kota negara? Apa yang Prof pikir? Ya, Indonesia kekinian, Indonesia yang sekarang sedang kita hirup udaranya, yang sedang kita injak tanahnya, ini Indonesia yang sedang berhadapan dengan tantangan merawat demokrasi, melawan duitokrasi. Saya menggunakan istilah duitokrasi dari kata duit. Bagaimana demokrasi dolat rakyat itu sekarang diancam, dibunuh dengan duitokrasi, dolat uang. Jadi orang-orang yang menyebutkan bagaimana kuatnya oligarki, pemodal yang merambah ke bisnis kekayaan alam, batu bara, nikel, kemudian punya media, kemudian punya partai politik, kemudian punya bisnis, dan bisa menentukan siapa menjadi presiden, siapa menjadi kapolri, siapa menjadi jaksa agung, siapa menjadi menteri, siapa yang duduk di posisi-posisi strategis. Oligarki inilah yang kemudian menghadirkan duitokrasi, dolat uang. Dan itu menyebabkan demokrasi kita seringkali tercecer, tertinggal karena praktek-praktek politik uang. Praktek-praktek vote buying dalam pemilu, praktek-praktek kandidasi buying dalam proses pencalonan. Itu sebabnya setiap ide baik semacam pemindahan ibu kota akhirnya perlu dipandang sebagai satu hal yang juga perlu dikritisi, diantisipasi, karena kalau di dalamnya ada kemudian kepentingan-kepentingan oligarki yang seringkali mengambil kesempatan bisnis tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat, maka kita akan terjerumus kepada pengkhianatan terhadap pasal 33. Di mana bumi, air, dan kekayaan alam seharusnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi Indonesia kekinian adalah Indonesia yang harus terus menumbuh kembangkan, menghidupkan demokrasi, melawan godaan dan daya sebar virus uang, dolat duit, duitokrasi. Dalam satu kesempatan presentasi di Melbourne, saya ditanya bagaimana demokrasi Indonesia. Saya bilang dalam kesempatan terakhir ini, Indonesian Update, Indonesian demokrasi has been killed by duitokrasi. Artinya demokrasi di Indonesia sayangnya sekarang sedang dilumpuhkan oleh duitokrasi, dolat uang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, tetap optimis, karena bagaimanapun kita tetap memerlukan Indonesia yang lebih baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat selalu, salam untuk keluarga, Prof. Terima kasih. Sama-sama.